Oke, sebelum masuk pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Hubungan Saori Gading dengan Iwe Chudaik telah berjalan dengan amat sangat lancar. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu malamnya bersama-sama. Meski begitu, Iwe Chudaik memang adalah sosok yang tak mau mengakui ketampanan suaminya. Di depan kedua orang tuanya, dia masih saja mengatakan kalau Saori Gading itu buruk rupa. Meskipun dalam hatinya, dia sebenarnya sangat cinta dengan Saori Gading. Suatu ketika, Iwe Chudaik nampak tak mau makan dan tak mau minum. Hal ini dia lakukan selama beberapa hari. Karena khawatir, akhirnya sang ibu Wetendri Abang bertanya ke anaknya tersebut. Di luar dugaan, Iwe Chudaik justru meminta makanan berupa jambu, madu, dan mangga muda. Secara makanan tersebut kan hanya akan dimintai oleh seseorang yang lagi ngidam. Apakah ini artinya Iwe Chudaik sedang ngidam? Lantas, mengapa wataknya masih saja menunjukkan kalau dia itu benci dengan Saori Gading? Terlalu panjang pikiran dan pertanyaan dalam benak Wetendri Abang. Dia masih belum mampu menemukan alasan dibalik sikap anaknya tersebut. Namun meski begitu, dia pun tetap menuruti keinginan anaknya tersebut. Wetendri Abang pun kemudian menemui Saori Gading dan menanyakan perihal tingkah aneh anaknya tersebut. Saori Gading hanya tersenyum dan mengatakan bahwa memang seperti itulah sifat Iwe Chudaik. Tak apalah kalau dia bersikeras masih membenciku. Satu hal yang pasti, sikapnya itu akan perlahan-lahan luntur ketika anak kami telah lahir. Ya, nampaknya Iwe Chudaik sudah mengandung seorang janin saat ini. Singkat cerita, Saori Gading pun memerintahkan para bawahannya untuk mengambil buah-buahan yang diminta oleh Iwe Chudaik. Dan melalui perantara Wetendri Abang, buah-buahan tersebut pun diserahkan kepada Iwe Chudaik. Iwe Chudaik yang telah dinyatakan hamil ini pun dijaga oleh para bisu di siang hari dan malam hari. Selama kehamilannya, Iwe Chudaik menolak untuk menemui Saori Gading. Dirinya pun juga masih bersikeras berkata bahwa Saori Gading adalah pria buruk rupa yang bertanggung jawab atas semua penderitaannya selama ini. Iwe Chudaik sebisa mungkin ingin membuat para penghuni istana tahu bahwa dia benci dengan Saori Gading. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia sangat merindukan sosok Saori Gading. Mau bagaimana lagi, dia punya harga diri setinggi langit. Apabila Iwe Chudaik mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta dengan Saori Gading, maka sama saja dia tak punya pendirian. Tak terasa 9 bulan pun akhirnya berlalu. Tibalah masa di mana Iwe Chudaik akan segera melahirkan. Dia pun mulai merasakan sakit yang teramat sangat. Iwe Chudaik pun segera ditangani oleh para bisu kerajaan. Namun nampaknya hal itu tidak begitu efektif. Sampai kemudian didatangkanlah Puang Matoa dari kerajaan Ali Cina. Beliau beranggapan bahwa sang Patetoe telah murka dengan Iwe Chudaik karena Iwe Chudaik tidak pernah meminta maaf kepada Saori Gading. Jika ingin melahirkan, maka Iwe Chudaik harus meminta maaf kepada Saori Gading. Lalu kemudian Saori Gading harus berdoa kepada sang Patetoe. Alhasil, datanglah Saori Gading menemui Iwe Chudaik. Saori Gading pun kemudian meraba perut istrinya tersebut. Lantas dia berdoa dalam hati agar sang Patetoe sudi untuk memaafkan Iwe Chudaik. Usai berdoa dengan sangat khusyuk, akhirnya Iwe Chudaik tak lagi merasakan kesakitan. Pertanda bahwa sang Patetoe telah mengampuni Iwe Chudaik. Tak lama kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang langsung ditimang oleh para bisu. Segera diadakan tari-tarian dan upacara penyambutan untuk kelahiran bayi tersebut. Semua penghuni istana nampak bahagia menyaksikan kelahiran bayi laki-laki tersebut. Saori Gading bahkan sangat bersukacita atas kelahiran anak pertamanya tersebut. Suasana istana nampak sangat meriah. Semuanya berbahagia. Semuanya kecuali satu orang, Iwe Chudaik. Dia masih teguh dengan pendiriannya. Dia bahkan mengutuk bayi yang baru saja dilahirkan tersebut. Terkutuklah Saori Gading dan keturunannya. Jangan pernah tampakkan bayi itu di hadapanku. Segera taruh bayi itu di belanga pecah, lalu letakkan belanga tadi di atas rakit, dan biarkan sungai membawanya. Demikian perkataan dari Iwe Chudaik. Jelas perkataannya itu mengundang marah dari pembesar istana.
Baiklah Satumpugi maupun Tendri Abang sama-sama emosi mendengar pernyataan anaknya tersebut. Teganian Cudek ini. Saori Gading yang tadinya sangat gembira, mendadak marah bercampur sedih. Tak ada sedikit pun di pikirannya bahwa Cudek akan sampai sebegitunya menghina dirinya. Tak hanya dirinya, bahkan anaknya yang baru lahir pun langsung dihinanya. Saori Gading yang tak terima anak dan keturunannya dihina pun akhirnya memohon kepada Puang Matoa untuk setidaknya mencoba untuk menyelamatkan bayinya tersebut. Alhasil, bayi yang baru lahir tersebut pun kemudian terpaksa diletakkan di atas rakit, lalu dihanyutkan ke sungai. Para pembesar istana hanya mampu meratapi kepergian bayi tersebut dengan perasaan cemas. Sementara itu, Saori Gading sudah terlanjur kecewa. Dia tidak peduli lagi dengan Cudek. Dia tak peduli lagi dengan Alecina atau apapun namanya daerah tersebut. Saori Gading bertekad untuk mencari kembali bayinya tersebut. Dia akan mengambil dan merawat bayinya tersebut. Bayi laki-laki yang kelak akan menjadi orang yang menuliskan sejarah panjang kedatuan Luwu. Orang yang kelak akan menjadi sastrawan kuno yang namanya mendunia hingga masa-masa modern saat ini. Orang yang akan menuliskan kisah panjang, sebuah karya sastra terpanjang di dunia yang diperbincangkan oleh banyak orang. Bayi laki-laki itu bernama Ila Galigo. Cudek. Haruskah kita membenci karakter yang satu ini? Pasalnya, dia adalah ibu dari Ila Galigo, seorang bayi yang baru saja dilahirkannya. Kebanyakan ibu yang baru melahirkan akan kelelahan, lalu kemudian dia ingin cepat-cepat menggendong bayinya. Namun, beda kasus dengan Cudek. Dia malah menangis dan mengurung diri di kamarnya. Tidak ada sedikit pun rasa penasarannya terhadap anak yang baru dilahirkannya itu. Kedua orang tuanya, yakni Tendri Abang serta La Satumpugi, berusaha menenangkan Cudek. Namun, Cudek tetap tidak mau mendengar. "Anakku, mengapa engkau bersikap demikian? Bukankah anakmu lahir dengan selamat? Lihatlah anakmu, anak yang kelak akan menjadi pemimpin di Alecina. Anak yang juga berasal dari sang raja Alelu Saori Gading." Demikian ujar Tendri Abang. Namun sontak, ketika mendengar nama Alelu dan Saori Gading disebutkan, Cudek langsung marah dan berteriak, "Kita ini orang Ugi. Kita tidak boleh dipimpin oleh bangsa ataupun keturunan Alelu." Demikian tegasnya. Tak hanya itu, Cudek juga memerintahkan agar bayi malang tersebut segera ditaruh dalam belanga dan dibiarkan dibawa oleh arus sungai. Lantas, hal tersebut pun disampaikan kepada Saori Gading. Saori Gading hanya bisa pasrah. Perasaan marah, emosi, sedih, hingga kecewa sudah mengaduk-ngaduk hatinya. Perasaan itu makin kian jelas ketika dia mendengar secara langsung dengan mata kepalanya sendiri teriakan Cudek yang tega hati merendahkan Alelu, merendahkan dirinya dan anaknya sendiri. Mengapa dia masih magali-gali? Magali-gali di sini artinya banyak ulah atau kapuji yang kalau bahasa sekarang. Mengapa dia masih magali-gali? Bukankah anakku adalah anaknya juga? Demikian batin Saori Gading. Singkat cerita, Saori Gading juga ikut mendengar pertengkaran hebat yang terjadi di dalam istana Alecina. Nampak La Satumpugi dan Tendri Abang sudah naik pitam. Mereka memarahi Cudek secara berbarengan, yang ternyata malah menarik simpati Saori Gading. Alhasil, Saori Gading pun langsung datang dan menengahi itu semua. Saori Gading biar bagaimanapun tetap tidak tega jika istrinya harus dimarahi seperti itu. Bagaimanapun, Cudek adalah alasannya berlayar jauh ke Alecina. Maka, hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah takdir ketetapan Sang Patotoe. Saori Gading mencoba melerai pertengkaran orang tua dan anak tersebut. Awalnya mereka mengira kalau Saori Gading akan marah. Namun, justru sebaliknya. "Kalau sudah begini adanya, maka izinkan saya membawa anakku pergi meninggalkan istana ini saja." Demikian ucap Saori Gading dengan nada yang lemah. Ini adalah pilihan yang lebih baik ketimbang harus melihat anaknya hanyut di sungai.
nampak raut wajah sedih menyelimuti wajah Wechudaik. Jelas, dia menyesali semua kegengsiannya untuk mengakui Sawer Gading dan juga anaknya ini. Sementara itu, peristiwa ini telah diketahui oleh saudara kembar Sawer Gading. Tak lain dan tak bukan adalah Wetendri Abeng. Melalui perantara Wetendri Abeng, maka sang Patutoe segera mengirimkan Ila Palisulangi beserta Ruma dan Rukeleng untuk turun ke bumi. Kedatangan rombongan ini jelas langsung membuat bumi jadi bergemuruh. Spontan, gemuruh tersebut langsung membuat panik penghuni istana Alecina. Mereka yakin bahwa inilah murka sang Patutoe akibat Wechudaik yang telah menghina Sawer Gading dan juga Alelu. Namun, Sawer Gading menegaskan bahwa itu bukanlah murka sang Patutoe. Memang ada rombongan yang diutus ke bumi. Namun, tujuan rombongan itu bukanlah untuk menghukum Alecina, melainkan untuk mengambil Tumbuni milik anaknya yang kemudian akan dibawa ke kerajaan langit. Dan benar saja, tiba jualah rombongan Ila Palisulangi beserta Ruma dan Rukeleng. Mereka pun menyampaikan maksud dan tujuannya. Kemudian, dilakukanlah semacam ritual untuk mengambil Tumbuni dari sang bayi. Ruma dan Rukeleng seperti biasa selalu mengagumi keindahan bumi. Lagi pula, jarang-jarang mereka turun ke bumi. Maka dari itu, wajar apabila keduanya nampak sangat senang bukan main. Singkat cerita, setelah ritual tersebut selesai, maka rombongan tersebut pun pamit untuk kembali. Tak lupa, Sawer Gading menitipkan salam rindunya untuk Wetendri Abeng, saudara kembarnya. Akan kusampaikan pesanmu, wahai paduka Sawer Gading. Demikian ujar Ila Palisulangi. Kurru sumange, balas Sawer Gading. Bersamaan setelah itu, Sawer Gading pun mengabarkan kepada orang dalam istana bahwa rombongan tersebut telah kembali ke kerajaan langit. Memang, hanya Sawer Gading yang bisa melihat kedatangan rombongan tersebut. Setelah itu, Sawer Gading pun berpamitan sambil membawa bayinya. Semua penghuni istana kecuali Iwechudaik nampak menangis, mencoba menahan Sawer Gading. Namun sekali lagi, keputusan Sawer Gading telah bulat, tidak bisa diganggu-gugat. Untuk apa aku tinggal di sini kalau ibunya masih terus magali-gali? Karena ibunya terus magali-gali, maka biarlah ku beri nama anakku ini Galigo. Ila Galigo. Demikian batin Sawer Gading. Tak lama setelah itu, Sawer Gading mendengar sahutan dari langit. Kurru sumange Ila Galigo. Nampaknya penghuni langit turut memberkahi nama tersebut. Walaupun artinya kurang bagus, namun dari penamaan tersebut tersimpan harapan dari Sawer Gading agar kelak anaknya ini tidak magali-gali seperti ibunya. Sebelum Iwechudaik melahirkan Ila Galigo, Sawer Gading sebenarnya sudah terlebih dahulu mempunyai seorang anak perempuan. Hasil dari pernikahannya dengan istrinya yang kedua, dialah Iwechimpau. Adapun bayi perempuan itu diberi nama Wemakawaru Daeng Paraga. Kelahiran Wemakawaru ini juga dirayakan dengan ritual yang sama dengan Ila Galigo. Sekalipun Wemakawaru bisa dibilang lahir dari Iwechimpau, namun Sawer Gading tidak berniat untuk memperlakukan anaknya ini dengan cara yang berbeda. Semuanya sama saja di mata Sawer Gading. Lagi pula, Iwechimpau aslinya memiliki darah bangsawan yang cukup tinggi. Hanya saja dia bernasib malang karena negaranya telah berada di bawah jajahan Alecina, yang membuatnya turun kasta hingga dianggap setengah budak oleh orang-orang di Alecina. Oke, mari kita ke fokus utama cerita. Sawer Gading akhirnya memerintahkan Puang Matoa Alecina untuk memanggil Iwechimpau. Begitu Iwechimpau menghampiri Sawer Gading, dia sedikit terkejut dengan pernyataan Sawer Gading. Iwechudaik telah menolak anaknya. Kini, bawalah anak ini bersamamu ke istana Malimongan. Mulai sekarang, engkaulah yang menggantikan peran ibunya. Demikian ucap Sawer Gading sambil menyerahkan Ila Galigo ke pangkuan Iwechimpau. Iwechimpau hanya bisa menangis sembari ikut terharu. Segera ia menyelimuti Ila Galigo dengan sarung, tak lupa dia menggendongnya dengan penuh keibuan. Pemandangan tersebut hanya bisa membuat orang-orang jadi terharu.
Lagi-lagi, semua orang menangis di situ. Semuanya menampakkan ekspresi sedih. Semuanya kecuali Iwe Chudaik yang menampakkan ekspresi jengkel. Rawatlah anak itu seperti anakmu sendiri. Demikian pesan Wei Tendri Abang, sembari mengusap air matanya. Anak ini telah melebihi darah dagingku sendiri, wahai Opun Nachina. Demikian balas Iwe Cimpau dengan penuh rasa hormat. Engkau adalah perempuan yang baik hati. Engkau lebih pantas menggantikan Iwe Chudaik yang hatinya penuh dengan kesombongan. Demikian ucaplah Setumpugi. Terima kasih, Opun Nachina. Demikian balas Iwe Cimpau. Sementara itu, Iwe Chudaik yang diam-diam menyaksikan percakapan itu nampak emosi. Dirinya tak terima dibanding-bandingkan dengan Iwe Cimpau yang derajatnya lebih rendah darinya. Tak hanya itu, tentu dia merasakan cemburu ketika menyaksikan Saori Gading dan anaknya bersama dengan ibu barunya. Ingin rasanya Iwe Chudaik marah dan merebut kembali anaknya. Namun lagi-lagi rasa gengsinya mampu mengalahkan itu semua. Sebelum akhirnya dia terdiam sejenak, meratapi nasibnya yang akan kehilangan suami dan anaknya. Biar bagaimanapun, dia tak bisa melupakan Saori Gading. Saori Gading adalah satu-satunya pria yang ada di hatinya. Serta anaknya, Ila Galigo, adalah anak yang selama ini dia nanti-nantikan. Anak yang sebenarnya jauh di lubuk hatinya membuatnya berbunga-bunga ketika terlahir di muka bumi ini. Tak terasa, tetes demi tetes air mata mengalir di pipinya. Iwe Chudaik pada akhirnya mengakui kebodohannya. Dia menangis sambil terus berucap, "Anakku, anakku." Tidak ada ibu yang bisa benar-benar membenci anaknya, tak terkecuali Iwe Chudaik. Ketika hendak dibawa pergi, mendadak Ila Galigo juga ikut menangis. Sejadi-jadinya, nampaknya Ila Galigo ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh ibunya. Tangisan Ila Galigo tak ayal ikut terdengar oleh Wei Chudaik. "Anakku." Iwe Chudaik diam-diam mengintip lewat jendela kamarnya, menyaksikan Ila Galigo dibawa pergi oleh wanita lain. Iwe Chudaik hanya bisa terdiam, menangisi kepergian anak dan suaminya. Di dalam hatinya, kini tersimpan rasa sedih yang teramat sangat. Dan bersarang pula rasa kebencian yang teramat sangat kepada Iwe Cimpau. Sementara itu, tangisan La Galigo terdengar pula oleh para penduduk Alicina. Banyak warga yang ikut sedih menyaksikan tangisan bayi malang tersebut. Mau bagaimana lagi? Seorang ibu telah menolak anaknya sendiri. Kejadian ini juga ikut meresahkan Datuk Palinge di Kerajaan Langit. Biar bagaimanapun, dia juga adalah seorang ibu. Alhasil, dia pun menanyakan hal ini kepada sang Patotoe, berharap ada solusi yang diberikan agar tangisan Ila Galigo bisa segera usai. Pada akhirnya, sang Patotoe sepakat untuk menurunkan hadiah untuk Ila Galigo. Hadiah tersebut berupa mustika keemasan. Maka, segeralah sang Patotoe mengutus Ruma dan Rukeleng untuk menurunkan hadiah tersebut. Lagi-lagi, Ruma dan Rukeleng nampak senang dengan tugas itu. Mereka kini bisa turun kembali ke bumi dalam rentang waktu yang relatif singkat. Dan singkat cerita, bergetarlah kembali bumi. Sahut menyahut suara guntur terdengar kembali, membuat tangisan Ila Galigo semakin kencang. Namun, Saori Gading kembali menenangkan para pengawalnya. Ada sesuatu yang dikirimkan sang Patotoe untuk La Galigo. Demikian ujarnya. Setelah bumi kembali tenang, nampaklah mustika keemasan di pangkuan Ila Galigo. Semua pengawal Saori Gading hanya bisa takjub. Ternyata benar kalau Saori Gading adalah keturunan dewa. Tangisan Ila Galigo kini sudah usai. Ila Galigo nampak asik menggenggam mustika keemasan yang dihadiahkan untuknya. Yang membuat para pengawal Saori Gading jadi makin takjub adalah wujud Ila Galigo yang nampak seperti bayi berusia 3 bulan, padahal dia baru lahir beberapa waktu yang lalu.